Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala tamam. Thumma assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wastanna bisunnatih ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman, bapak-bapak, mas-mas, para ikhwah, adik-adik yang semuanya saya hormati dan saya muliakan, saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita berada di tepi pantai apa ini namanya? Sanglen, bukan Sanglet ya. Pantai Sanglen. Dalam kondisi sehat semuanya. Ada yang sakit gak nih? Ada yang sakit, Mas? Sakit hati? Ya. Lara hati ngenteni sate. Ngampet Mas ya, sabar. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat baginda Rasul, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang beriman, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan dan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, sehingga kita pantas nantinya untuk bertetangga dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shaf ayat 4 yang tadi sempat saya baca dalam salat maghrib ya, mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang artinya kurang lebih sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, alladzina, orang-orang yang yuqatiluna fi sabilihi, orang-orang yang berjuang di jalannya, saffan, dengan berbaris-baris, bersap-sap, yang barisan mereka ka'annahum bunyanun marsus, yang barisan mereka di dalam berjuang di jalan Allah itu seperti bangunan yang bersusun-susun rapi dan kokoh. Ayat ini kalau kita melihat asbabun nuzulnya memang berbicara tentang bagaimana perjuangan Rasulullah bersama para sahabat di medan perang. Bagaimana mereka berjuang di medan perang, yaitu dengan berta'awun, saling tolong-menolong, bahu-membahu di antara para sahabat dengan segala daya, upaya dan kemampuan yang mereka miliki. Artinya ketika para sahabat Nabi waktu itu ketika berjuang bersama Rasulullah SAW di medan perang, itu mereka bahu-membahu, saling membantu dengan segenap daya, upaya dan kekuatan yang dimiliki. Sebagian sahabat berjuang dengan menyumbangkan hartanya. Ada yang menyumbangkan ide-ide dan gagasan-gagasan, yang menyumbangkan harta seperti sosok seorang Utsman, Abdurrahman bin Auf, itu dengan harta. Yang dengan ide gagasan seperti sahabat Salman Al-Farisi ketika dalam kisah perang Khandaq, itu pertama kali terjadi di dalam peperangan dalam Islam, perang dibentengi dengan parit. Itu gagasan dari seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Kemudian ada yang dengan kekuatan fisik, ya, seperti di sana ada jago-jago perang seperti siapa itu, Khalid bin Walid, ya, Hamzah paman Rasulullah SAW yang dikenal dengan
Asadullah, ya, pedang Allah, Saifullah dan lain sebagainya. Artinya ayat ini asalnya adalah turun memberikan pujian secara khusus asalnya kepada para sahabat Nabi yang berjuang bersama-sama di jalan Allah di medan perang. Semuanya dalam rangka li'i'la'i kalimatillah. Semuanya dalam rangka meninggikan kalimat Allah, nggak ada pamrih yang lain. Sehingga apa yang mereka sumbangkan di jalan Allah, tenaga, pikiran, harta, ide-ide, itu semuanya lillah karena Allah, sehingga itu menjadikan mereka digambarkan oleh Allah saffan ka'annahum bunyanun marsus, seperti susunan bangunan yang tersusun yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan ini juga menggambarkan bagaimana perjuangan orang-orang yang beriman di zaman itu ketika memperjuangkan agama Allah. Semuanya berjuang lillah karena Allah dan semuanya saling bahu-membahu. Masing-masing punya andil sesuai dengan kapasitas apa yang dimiliki. Yang punya harta dengan harta, yang punya ide-ide, gagasan dengan ide dan gagasan, yang punya kekuatan fisik dengan kekuatan fisik dan lain sebagainya. Ya. Allah katakan di dalam ayat itu yuhibbu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah mencintai mereka, orang-orang yang seperti itu dicintai Allah. Mereka dicintai Allah, mendapatkan apa yang dinamakan mahabbatullah. Sehingga mereka menjadi, kata para ahli tafsir, saru min awliyaillah. Mereka itulah kekasih-kekasih Allah. Orang yang kayak begitu. Lalu kata para ulama mengatakan, ayat ini walaupun turunnya secara khusus membicarakan tentang para sahabat, memuji sahabat Nabi, akan tetapi ayat ini berlaku umum. Sebagaimana dalam kaidah tafsir, al-ibratu bi umumil alfaz. Pelajaran yang ada dalam Al-Quran itu berlaku umum. Sebagaimana keumuman lafadznya. La bi khususis sabab. Dan tidak berlaku sesuai dengan sebab turunnya saja waktu itu. Walaupun ayat ini memuji para sahabat, tapi juga masuk di dalamnya siapa-siapa orang-orang yang hidup setelah masa sahabat, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yang berjuang, memperjuangkan agama Allah dengan ikhlas, didasari, dilandasi dengan keimanan, sehingga terjadi namanya ta'awun. Iya, saling bahu-membahu, tolong-menolong. Dan alhamdulillah saya melihat teman-teman secara lahiriah, antum semuanya, di dalam memajukan dakwah di kampung kita khususnya ya. Ya kita tidak usah melihat gebiarnya dakwah yang lain yang mungkin lebih keren gitu ya. Level kita kelas kampung, kelas gunung lah. Tapi Allah melihat keikhlasan, karena hakikatnya adalah keikhlasan kita. Ya, jangan tertipu dengan wah gitu ya, sesuatu yang wah gitu ya, besar. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala menilai perjuangan kaum muslimin di jalan Allah itu sesuai dengan kadar keikhlasan. Dan saya melihat teman-teman kita ya di kampung kita, Serunggo Jamaah Masjid Syuhada, semuanya punya andil semua, subhanallah. Bahkan ada salah satu ikhwah dari luar yang mengatakan, ini di Serunggo ini subhanallah kompak. Ini dari luar sana teman-teman bilang ke saya, teman-teman di Serunggo itu kompak luar biasa. Ini mudah-mudahan menjadi sebab akhir ikhwah kita semuanya masuk dalam ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah bukan hanya di dunia, tapi nanti dikumpulkan di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam satu hadis bahwa orang-orang yang di masa hidupnya di dunia bersama-sama berta'awun, berjuang di jalan Allah, itu nanti di akhirat persahabatan mereka langgeng sampai di akhirat. Ya. Langgeng sampai di akhirat. Bahkan dalam hadis, banyak hadis ya menyebutkan orang-orang yang beriman yang dulu di masa hidupnya di dunia itu berjuang bersama-sama di jalan Allah, itu di alam kubur akan saling mengunjungi. Jadi kita nggak akan kesepian nanti. Ya. Mungkin Abu Ayyub akan mengunjungi saya, mungkin di kuburan saya nanti mungkin ya. Lagi kesepian dikunjungi gitu. Ya, Mas Daud dikunjungi siapa itu? Mas siapa itu? Mas pasti yang lain lah, sampai nggak hafal. Dalam riwayat yang lain, orang-orang yang beriman nanti saling memberikan syafaat. Ya, syafaat itu adalah doa. Misalkan ada salah satu di antara kita masuk ke neraka, na'udzubillah,
Karena kita pernah berjuang bersama-sama di jalan Allah, nanti teman-teman kita yang sudah masuk surga duluan akan berdoa kepada Allah, ya Allah, fulan ya Allah, di neraka ya Allah, dulu berjuang sama saya di dunia, tolong ya Allah, keluarkan dari neraka. Itu syafaat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga menginformasikan di surga, nanti orang-orang yang masih hidupnya di dunia berjuang bersama-sama, itu juga di surga juga akan saling memberikan syafaat. Misalkan ada di surga, nanti orang di antara kita levelnya ada yang di atas, kelas atas, ada yang di bawah, ada yang bawahnya. Nanti yang di atas itu ingat, dulu si fulan itu teman saya berjuang sama-sama. Ya Allah, dia di bawah saya, ya Allah tolong naikkan levelnya sama dengan saya. Itu disebutkan dalam banyak hadis. Ayat ini ayyuhal ikhwah, para jamaah, mas-mas sekalian, menjadi motivasi untuk kita semua untuk terus kita bersinergi, membangun sinergi. Ya kalau kita bisa bangun lebih luas lagi, kalau bisa ajak teman-teman yang lain, ya di dalam ta'awun mengembangkan dakwah, ya. Dan alhamdulillah kita sudah punya banyak kader ya yang akan melanjutkan estafet perjuangan dakwah. Mudah-mudahan setelah kita tidak ada, kita semua yang sepuh-sepuh ini, saya kan udah sepuh, jenggotnya udah putih, saya mau punya cucu lagi ya. Bentar lagi nggak tahu kapan. Ini alhamdulillah kita bahagia, bangga ada kader-kader yang sekarang di pesantren yang semangat mas ya, belajar di pondok yang semangat ya. Jangan ragu-ragu menolong agama Allah, jangan ragu ya. Allah berjanji dalam Al-Quran, gimana ayatnya? In tansurullah yang surkum, jika kalian mau menolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kalian. Gak usah mikirin makan, makan pasti makan. Selagi kita masih hidup, makan. Ya, pernah ada santri saya yang kadang itu kan apa ya, kata orang Jawa gunjang ganjing di pondok itu ya. Ya saya juga dulu juga pernah gunjang ganjing di pondok itu. Ini nanti kalau saya di pondok terus nanti makan apa ya? Ya saya jawab, memang ada orang makan batu. Ya pasti makan nasi. Jadi kita jangan setengah-setengah. Memperjuangkan agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Yang kemampuannya dengan harta, yang jadi donatur terus, nggak apa-apa mas. Yang punyanya tenaga, duit nggak punya, ilmu juga setengah-setengah, ya udah pakai tenaga. Kuatnya ngangkat batu. Yang punya ide dan gagasan, munculkan ide dan gagasan antum untuk membangun dakwah, ya. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Dan masing-masing dinilai oleh Allah sesuai dengan keikhlasan. Belum tentu yang ceramah di depan ini berpahala, belum tentu. Bisa jadi yang nggak kelihatan, yang diam-diam itu membantu, dia lebih ikhlas. Justru yang di depan begini itu rawan tidak ikhlas. Apalagi di syuting kayak begini, rawan tidak ikhlas. Ya, saya sendiri merasa belum ikhlas. Makanya ketika kita berjuang di jalan Allah, itu pokoknya nggak usah melihat siapa, pokoknya lillahi ta'ala. Ya. Orang terkenal di Rapopo. Dulu banyak para sahabat Nabi yang tidak terkenal, tapi ternyata di luar dugaan Rasulullah merekomendasikan surga. Seperti salah satu contoh, ada sebuah kisah ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Iya kan? Kemudian datanglah seorang sahabat. Sahabat itu tidak dikenal sama sekali oleh kaum muslimin. Orang terkenal, orang kondang. Tapi Rasulullah mengatakan, makanya orang-orang waktu itu, fulan, orang menyangka gitu. Suatu hari Nabi mengatakan akan datang pada kalian seorang ahli. Datang fulan yang di para sahabat tidak melihat sahabat tersebut kelebihan pak di permukaan. Dia ilmu, dia dermawan, dia bersedekah banyak. Ini rasa dengan dia seorang malahnya besar. Sehingga bagian seorang sahabat yang namanya berbahasa untuk dia Rasulullah mengatakan
dia miliki yang tidak pernah kurang lebih ingin lihat dia ya waduh ini apa dalam ayat dalam kata para ulama kata para ini masuk agama
amalan tapi alasan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dan teman-teman semua yang selama ini bersama-sama berjuang melalui Masjid Syuhada dan yang lain, ya, lembaga-lembaga yang ada untuk kemudian memajukan dakwah, punya andil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan dan keistiqomahan, dan mudah-mudahan kita akan memetik buah pahalanya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada tanya jawab karena sate telah menanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.